Sang pewaris tunggal Audiotune Lovers, akan kita dengarkan bab 60 yang berjudul Membagi Kelompok. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli bersama-sama. Mari kita simak dan dengarkan. Enjoy listening. Itu mudah bagiku, bos. Mereka hanya kujanjikan hidup enak jika mau bekerja di bawah kendali bos, jawab Ronald enteng. Begitu rupanya, bagus. Mulai hari ini mereka menjadi orang-orang kita dan akan bekerja di bawah perintahku, jawab John senang. Tapi bagi belasan petinggi gangster kalajengking merah, terutama bagi Bimo, Kumar, dan Arya, ketua dua kalajengking merah itu jelas tidak senang karena bos besar tidak meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Dia asal terima saja usulan dari Ronald tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Padahal mereka telah ikut bos besar sejak dari awal, sedangkan Ronald belum genap 2 tahun bergabung dengan organisasi itu. Perlakuan yang diskriminatif tersebut jelas saja melukai perasaan mereka semua. Tapi apa boleh buat, mereka terpaksa menerima keputusan bosnya itu. Tetapi dalam hati mereka masing-masing telah tumbuh benih dendam yang sangat dalam dan suatu hari nanti akan membalaskannya pada Ronald. Baiklah, pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini saja. 2 hari lagi kita akan melakukan penyerangan ke markas Elang Hitam dan meratakannya. Untuk semua ketua dan komandan, persiapkan pasukan kalian masing-masing. Aku ingin penyerangan ini berhasil agar kita menjadi penguasa jalanan satu-satunya di kota B ini, ujar John antusias. Malam harinya di markas Elang Hitam. Apakah seluruh persiapan kita sudah selesai? Tanya Brandy semangat. Sudah bos, tinggal menunggu kedatangan orang-orangnya Tuan Muda Dion. Setelah mereka datang dan mendapat perintah, maka saat itu juga kita akan bergerak menuju ke markas kalajengking merah, jawab salah seorang komandan Elang Hitam panjang lebar. Bagus kalau begitu. Aku senang dengan kesigapan kalian. Tidak percuma aku memberikan sumber daya yang besar kepada kalian semua, ucap Brandy senang. Dan tak lama setelah ucapan itu selesai, dalam jarak 150 meter terlihat ratusan van, puluhan bis, dan 20 mobil mewah bergerak perlahan mendekati markas Elang Hitam itu. 2 menit kemudian 4 mobil mewah pintu-pintunya terbuka dan keluarlah beberapa orang kuat bawahan Dion. Mereka adalah Iron, Hans, Burgon, dan Leon, 5 orang penting bawahan Dion yang mempunyai ilmu bela diri yang tinggi. Aura yang ditunjukkan oleh keempatnya sangat mendominasi keadaan hingga membuat suasana yang semula ramai mendadak senyap akibat kedatangan mereka. Brandy yang melihat kedatangan 4 orang kuat tersebut bergegas menghampirinya, kemudian membungkukkan setengah badannya ke arah mereka. Selamat datang tuan-tuan, kami sangat senang atas kedatangan Anda semua. Kami yakin dengan kehadiran Anda semua, maka penyerangan ini akan berhasil, ucap Brandy senang. Persiapkan diri kalian, sekarang juga kita akan berangkat, ucap Iron tegas dan tidak bertele-tele. 3 menit kemudian iring-iringan mobil berbagai jenis memenuhi jalanan. Jam pada saat itu menunjukkan pukul 11.30 malam, saat dimana orang-orang sedang mulai terlelap tidur. Brandy dan orang-orangnya berangkat menggunakan mobil rampasan dari saudara sepupunya, ditambah lagi dengan mobil-mobil mereka sendiri. Sedangkan motor CRF tidak mereka gunakan. Iring-iringan mobil yang sedang bergerak itu memenuhi jalanan, tetap tidak sampai membuat kegaduhan di kota B karena lokasi yang akan mereka tuju adalah pinggiran kota yang sedikit jauh dari pusat kotanya. 1 jam kemudian iring-iringan mobil itu telah sampai di lokasi yang dituju. Dalam jarak 400 meter
Iring-iringan itu berhenti di lahan kosong yang berumput serta ditumbuhi pula oleh pohon-pohon kecil, dan setelah memarkirkan semua mobilnya dengan komando dari Iron, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kelompok satu dipimpin oleh Iron yang akan masuk melalui pintu depan, diiringi oleh 750 orang pengawal. Kelompok 2 dipimpin oleh Hans, mereka akan masuk melalui pintu belakang, diperlengkapi dengan 750 orang juga. Kelompok 3 dipimpin oleh Leon yang akan masuk dan dari sebelah kanan. Mereka diikuti oleh kurang lebih 750 orang. Kelompok terakhir atau kelompok 4 dipimpin oleh Burgon dan Brandy yang akan masuk melalui pintu bagian sebelah kiri, diiringi 1.500 orang. Jadi total pasukan yang mereka bawa sebanyak 3.750 orang. Jumlah sebanyak itu terdiri dari berbagai macam orang yang diberi tugas atau peran penting dalam penyerangan tersebut. Ada yang berperan sebagai umpan, penjebak, dan ada pula yang berperan sebagai eksekutor. Sedangkan sisanya mengepung seluruh wilayah markas Kalajengking Merah itu, agar anggotanya tidak ada yang melarikan diri. Setelah mereka terpancing keluar dari markas mereka, maka tugas akan beralih kepada orang yang berperan sebagai penjebak. Selanjutnya diserahkan kepada para eksekutor yang sudah siap sedia di sana. Setelah mereka semua diarahkan ke tengah-tengah markas tersebut, maka tugas eksekutorlah yang akan mengambil peran selanjutnya dengan menaklukkan, membantai atau membunuh mereka jika terdesak. Tapi jika rencana A tidak berhasil, mereka akan menjalankan rencana B, yaitu berhadapan langsung dengan musuh apabila kondisi tidak memungkinkan untuk mereka. Teknik pasang bubu itulah yang saat ini sedang direncanakan oleh Iron. Anggota Kalajengking Merah diibaratkan seperti ikan yang menyebar kemana-mana. Dan tugas pemancing atau penjala lainnya adalah mengarahkan semua ikan-ikan itu ke tengah-tengah lokasi yang sudah dipasangi bubu atau jaring itu. Apabila ikan-ikan tersebut semuanya sudah berkumpul, maka penjala atau pemasang bubu akan menutup pintu-pintunya dan selanjutnya adalah mengeksekusi ikan-ikan yang masuk tadi. Iron melakukan taktik seperti itu karena untuk mengurangi jumlah korban yang akan jatuh di pihaknya. Oleh karena itu, dengan pengalamannya Iron harus membagi peran kepada mereka masing-masing, tidak langsung serang begitu saja. Di dalam pasukan itu terdapat master kungfu tangan kosong, berpedang dan bertombak, ada juga yang menggunakan tongkat panjang sebagai senjatanya. Seperti pasukan gangster Kalajengking Merah yang sekarang ini mempunyai asasin sebanyak 150 orang, pasukan yang dibawa oleh Iron juga dilengkapi dengan 150 asasin yang keahlian bertempurnya 10 kali lebih tinggi dari kepandaian asasin Kalajengking Merah. Setelah persiapan dirasa cukup, Iron sebagai komandan dalam penyerangan itu memberikan kode senyap kepada pasukannya untuk bergerak. Setelah jaraknya hanya tinggal 100 meter dari markas tersebut, Iron memerintahkan kepada mereka untuk menyebar di kanan kiri serta belakang markas besar tersebut secara senyap. Sedangkan kelompok Iron sendiri masih tetap berada persis di depan pintu gerbang markas tersebut. Kondisi gelap pada malam itu membantu menyamarkan keberadaan mereka. Tak lama sesudah itu, 50 orang pasukan pemancing yang dipimpin oleh Iron dengan perlahan bergerak mendekati markas besar Kalajengking Merah yang saat itu dalam kondisi sepi. Begitu juga dengan kelompok kecil lainnya. Ketuanya juga menugaskan kepada 50 orangnya untuk menjalankan perannya masing-masing. 50 kelompok Iron secara perlahan mendekati pintu gerbang markas musuh yang sedang dijaga oleh 10 orang pengawal yang kelihatannya cukup kuat.
Begitu sampai di pintu gerbang, mereka segera menyergap 10 orang penjaga tersebut yang terkejut melihat puluhan orang sedang mengepung mereka dengan wajah bengis. Mereka mencoba melawan, tapi apalah daya, kekuatan mereka kalah jauh dengan kekuatan puluhan penyergap itu. Hanya dalam waktu tidak sampai setengah menit, seluruh penjaga itu sudah berhasil dilumpuhkan. Di leher mereka tertancap jarum-jarum bius kecil yang dilemparkan oleh anak-anak buah Iron secara cepat. Setelah pintu gerbang bisa dikuasai, Iron dan orangnya serentak memasuki halaman markas besar mereka dan langsung menyebar menempati lokasi yang strategis untuk penyerangan. Kedatangan mereka yang tiba-tiba itu sontak membuat beberapa orang yang belum tidur dan masih berjaga di dalam sebuah bangunan besar kaget. Bergegas mereka berlari ke dalam untuk membangunkan rekan-rekan mereka yang sudah terlelap tidur. Tapi beberapa orang yang berusaha untuk kabur masuk ke dalam dengan mudah dilumpuhkan oleh pasukan Iron tersebut. Tapi sayang, beberapa orang sempat melarikan diri, membunyikan tanda bahaya yang menyatakan bahwa ada musuh yang sedang menyerang markas mereka. Sementara di kelompok lain juga melakukan teknik yang sama seperti teknik yang dilakukan oleh anak buah Iron. 50 orang di antara mereka memancing dan menjebak anggota Kalajengking Merah agar keluar dari bangunan yang mereka tempati dan mengarahkannya ke lapangan luas yang berada di tengah-tengah markas tersebut. "Kurang ngajar, siapa mereka?" teriak seseorang dengan kuat. "Cepat hubungi yang lain, markas kita diserang," ucap salah seorang komandan anggota Kalajengking Merah. Yang lain panik. Sementara itu, John Scorpy yang telah dihubungi oleh anak buahnya bergegas keluar dari bar yang malam itu disambanginya. Dia dan 10 orangnya sedang merayakan bergabungnya 150 asasin yang dilihat nilainya cukup kuat ke organisasinya. Tentu saja di dalam rombongan itu terdapat Ronald dan orang-orangnya. Tak ada satupun dari petinggi Kalajengking Merah yang ikut bersama mereka, apalagi ketua 1, 2, dan 3. Setelah mendapat berita penyerangan itu, John segera bergegas pulang dengan hati yang khawatir. "Kurang ngajar, siapa orang yang telah berani menyambangi markasku? Cari mati saja," ucapnya geram. Eti Sulistyowati akan segera kembali membacakan bab berikutnya. Audiotune lovers, please wait for me, don't go anywhere. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.